rindu dengan suasana Ramadan itu adalah biasanya saya nyari belewah. Belewah, oh iya itu Minuman biasanya banyak itu. tuh Untuk di minuman pinggir-pinggir itu, jalan wah ya. luar biasa itu. Buat buka puasa. Dan iya tidak ada kalau tidak bulan Ramadan tidak ada itu benda. Jarang saya temui gitu loh. Jadi di bulan Ramadan pasti ramai itu. Kalau Pendeta Yeri, apa yang dirindukan dari pedagang takjil? Ya banyak sih, tapi kan fenomena pas hari H-nya ya, pas dia jatuh hari H-nya itu kan sering ke bagian makanan gitu. Nah biasanya saya coba sama istri masak, tapi entah kenapa lebih enak kadang-kadang masakan tetangga gitu. Saya nggak tahu alamatnya, jadi belum pernah kirim ke Oh, tempat. oke, Setelah ini masih bisa ada waktu. tenang. Habis ini Masih ada waktu tenang, ini baru awal puasa ya. berarti semakin tidak memasak saya semakin yakin. Makin ditunggu-tunggu nih, ini makanan Ada dari kiriman siapa langsung lagi dari nih? Gus Naji, jadi saya langsung kasih tahu istri nih bulan dari sini. Nah, Biasanya nih tradisinya memang kita itu membangunkan orang masjid menggunakan toa masjid, atau ada yang mungkin keliling pakai kentongan, masih ada nggak sih sekarang ya kan? Pokoknya gimana caranya buat rame gitu ya, biar bangun sahurnya tuh semangat, nggak ngantuk gitu. Mungkin ada mengganggu nggak sih untuk umat lain gitu? Mungkin menurut Pendeta Yari gimana? ya saya sehat lah bangun pagi terus sebulan. Tapi kan biasanya kentongannya itu jam 2:30 Iya, pagi, iya. jam 3 Iya, gitu. cuma yang kadang-kadang gini, yang kan saya suka kaget. Biasanya ada intronya. Assalamualaikum Bapak Ibu, ya kan itu aman lah. Kalau tiba-tiba sahur saya suka, oh iya. Bangunnya kaget ya. Ada kayak gigi 1, gigi 2-nya gitu. Waduh tuh. Nah, kalau Gus Naji gimana pendapatnya? Kalau di Islam ini sebetulnya tidak ada perintahnya, sehingga apa? Boleh dilakukan asalkan tidak mengganggu kenyamanan orang beristirahat. Itu karena apa? Mengganggu kenyamanan orang beristirahat itu hukumnya dilarang, haram hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni aman damai indah rukun. Saya Vandara ini kembali hadir dalam podcast Cafe Toleransi spesial Ramadan. Ramadan selalu menjadi bulan yang ditunggu kehadirannya oleh seluruh umat beragama di Indonesia, khususnya umat muslim. Keberagaman umat menempatkan Ramadan sebagai bentuk wujud toleransi. Pada bulan ini, masyarakat ramai menyambut dengan kegiatan tradisi budaya yang berkembang di daerahnya masing-masing, dan toleransi antar umat beragama di bulan Ramadan ini sangat terasa. Nah, di episode spesial Ramadan kali ini di Cafe Toleransi kita akan berbincang-bincang bersama para pemuka agama yang akan membahas tentang indahnya toleransi di bulan suci Ramadan. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, ada Pendeta Yeri, Gus Naji, dan juga Pinandita Astono. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya. Alhamdulillah. Parah. Astungkara itu baik ya, Pinandita ya? Baik. Baik. Nah, Sobat Damai, karena di sini setiap kali kita podcast itu juga protokol kesehatannya sangat ketat sekali, dan alhamdulillah kita semua di sini juga sehat, baik semuanya, dan kita juga sudah melakukan swab antigen. Jadi saya persilakan untuk kita membuka masker terlebih dahulu. Waduh. Jadi kelihatan belum. Baik, langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan ketiga narasumber kita di sini ya. Mungkin yang pertama saya ingin ngobrol dulu sama Pinandita Astono nih. Boleh. Baik. Nah, ini kan agama Hindu memang agama terbesar ketiga di Indonesia ya. Sekitar 1,7% dari penduduk Indonesia, di mana 250 juta, berarti sekitar 4 jutaan itu adalah penganut agama Hindu, betul ya? More than. Lebih dari itu Lebih malah. dari itu. Baik, nah ini kan juga mayoritasnya tinggal di Pulau Bali nih. Ya. Kalau suasana Ramadan di Bali gimana sih? Soalnya saya belum pernah nih bulan puasa, Ramadan atau Lebaran di Bali. Kalau di sana tuh seperti apa? Kayaknya panjenengan harus sekali-sekali di sana. Harus sekali-sekali ke sana. Jadi begini, memang euforianya tidak seperti di daerah yang majorite Muslim. Gitu. Jadi saya ingat waktu zaman saya masih sekolah itu kebetulan teman sekolah saya itu banyak teman-teman Muslim. Jadi
dan salah satu yang memberikan contoh, karena kebetulan saya di sana waktu itu jadi ketua OSIS gitu, jadi kita memberikan contoh untuk bagaimana kita bisa berinteraksi dengan sesama teman walaupun berbeda agama. Jadi pas Mauludan saya sering diundang, jadi ini bahkan saya baca puisi di acaranya mereka gitu. Itu zaman saya masih sekolah. Nah, saya begitu selesai kuliah, saya merantau ke Jakarta gitu. Jadi merantau ke Jakarta, sehingga kalau misalnya kekinian yang ditanyakan praksisnya, ya mungkin saya tidak terlalu paham kondisinya ya. Tetapi secara global, secara umum memang kalau dalam rangka menyambut menyongsong bulan suci Ramadan itu, yang saya pahami, teman-teman saya juga banyak. Jadi itu sudah mulai. Jadi katakanlah yang jual kue takjil. Sore-sore itu sudah mulai ada itu di pinggir-pinggir jalan, di jalan protokol seperti di Sudirman kalau di Bali ya. Jadi seperti itu, atau di Tokumar itu udah mulai nih kalau udah menjelang gini gitu. Dan artinya dan yang membeli bukan hanya umat Muslim. Ya, umat Hindu juga banyak yang ini, seperti saya misalnya kalau di sini, kalau di Jakarta sini pas orang puasa ya banyak yang jual kolak itu. Saya bilang ke istri, "Mah, bikinkan kolak." Gitu. Berarti memang seneng juga ya, ada antusias juga jadi gitu menyambutnya. Termasuk juga sampaikan yang cendil, yang biji salak yang gitu dibuat Bubur sendiri sumsum khusus gitu. Terus ya seperti itulah ininya. Jadi memang punten mungkin tidak sesemarak di daerah yang lain yang majoritinya saudara-saudara Muslim, tetapi memang kalau di daerah-daerah yang kampung-kampung Muslim itu luar biasa, gitu ya. Karena di sana ada kampung Muslim juga gitu. Ada kampung Madura, ada kampung Jawa gitu. Oh, di Bali ada kampung Muslim memang di beberapa daerah. Iya, jadi kalau di sana hampir mayoritas di kampung tersebut beragama Muslim, beragama Islam gitu. Walaupun memang ada juga yang Kristiani juga ada, yang Hindu juga ada, tapi di dalam yang kenapa disebut itu kampung Muslim ya memang karena mayoritasnya di sana di kampung itu ya. Gitu. Jadi di suatu kampung. Nah, di sana memang semarak menyambut bulan suci itu. Tapi kalau di daerah-daerah lainnya, kalau di perkotaan sih ya ada nuansa itu terasakan. Tetapi kalau yang katakanlah di perkampungan, di Ubud, di ini kan kurang gitu. Berarti kalau kayak yang banyak turis-turis gitu ya, kayak Kuta, Legian gitu, mungkin Ubud. Oh, malah nggak ada yang jualan-jualan takjil kayak yang tadi di Jalan Sudirman gitu. Ramainya orang liburan. Ya siapa tahu kan. Oke. Nah, kalau tadi Pinandita Astono kan bilang semarak nih antusias menyambut adanya yang jualan-jualan takjil gitu ya. Kalau Pendeta Yeri gimana? Kalau menyambut bulan suci Ramadan gitu kan pada jualan takjil, beli juga nggak? Beli. Itu kan sebenarnya bulan rahmat juga buat semua agama. Euforia itu kan euforia kebersamaannya tuh kuat banget bulan Ramadan. Saya aja semangat gitu. Misalnya ngabuburit. Ikutan ngabuburit juga? Maksudnya kan fenomenanya gitu loh. Iya, rame di jalanan gitu kan. Iya, gitu. Terus orang suka bukber apa semua. Jadi menyenangkan gitu. Plus tambah liburannya, plus tambah diskon-diskonnya. Jadi ini akan jadi bulan yang baik dan menyenangkan untuk semua agama di Indonesia sih. Termasuk saya secara pribadi ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Terus persahabatan itu kayak makin kuat gitu loh. Namanya orang silaturahmi ya. Kita jadi ke tetangga, ke teman-teman yang Muslim tuh kayak membuat momen khusus di bulan ini untuk membangun sesuatu yang lebih spesial gitu. Jadi saya berantusias sih.
Tapi biasanya suka banyak ajakan bukber yuk gitu kan. Ya. Ini aja kayak sekarang nih teman-teman saya belum mulai puasa udah pada bukber, kapan nih bukber gitu. Tapi sama juga ya Pendeta Yeri atau Pinanita juga kayak gitu nggak sih lingkungannya? Saya sering, karena kan di komunitas saya, kebetulan saya juga ya artinya di tempat pekerjaan dulu juga begitu. Jadi bahkan kalau memang pas bulan suci itu, memang perusahaan ini mengakomodasi, ya memberikan, mengkoordinir untuk adanya acara buka bersama. Jadi buka bersama. Jadi ya kita yang non yang tidak ikut berpuasa pun ya senang-senang saja, happy aja diajak buka puasa bersama. Jadi yang paling pertama dicomot itu ya pasti itunya kurmanya itu dulu. Gitu. Ternyata pada suka kurma juga ya. Oke, kalau Pendeta Yeri gimana, ajakan bukber sudah banyak? Apa udah mengantri? Udah. Atau saya menginisiatif kalau bisa. Ya namanya habis COVID kan. 2 tahun kan kita enggak. Jadi itu ajang silaturahmi yang menyenangkan gitu. Apalagi ada momentumnya kan. Bulan Ramadan tuh kayak terus kan pecah banget gitu. Maksudnya sekatnya nggak ada. Betul. Tapi nuansanya tetap Ramadan, tapi sekatnya nggak ada dan itu Betul. menyenangkan. Plus juga pasti resto-resto punya pemasukan lebih oke. Oke, nah tadi ngomong soal katanya udah 2 tahun COVID gitu, pandemi kan. Iya. Jadi sekarang kayaknya pengen bukber nih. Nah, menurut Gus Naji nih, kemarin itu kan kalau 2 tahun kemarin ini kan kita lebaran, kita puasa, itu kan banyak sekali kayak nggak boleh ada obor yang biasanya jadi budaya gitu kan, nggak boleh ramai-ramai gitu kan. Itu semua jadi kayak kita tuh serba terbatas gitu. Nah, tapi itu kan sudah menjadi budaya. Menurut Gus Naji gimana nih? Iya. Ada bertentangan nggak gitu? Tidak sama sekali. Jadi begini, Islam di Indonesia itu sebagaimana juga disampaikan oleh Profesor Azumardi Azra adalah Islam yang berbunga-bunga. Islam yang ada di Indonesia itu Islam yang kental tradisinya, kental budayanya. Karena memang Islam masuk ke Indonesia itu melalui proses akulturasi budaya. Mungkin di beberapa wilayah Islam masuk ke sana dengan penaklukan, tapi Islam masuk ke Indonesia tanpa ada peperangan sama sekali, dan masuk secara soft melalui akulturasi budaya. Ada persilangan budaya yang dampaknya masih kita nikmati sekarang. Tadi Pak Pinandita, Pak Pendeta sudah nyampaikan bagaimana hari-hari besar umat agama lain itu bisa dinikmati oleh agama-agama lain. Misalnya Ramadan dinikmati oleh semua, euforianya bisa dirasakan oleh semua agama. Begitu juga di hari-hari besar agama lain. Yeah. Misalnya kalau hari besarnya Konghucu ya, misalnya ada angpau, ini kan anak-anak yang Muslim sekalipun juga senang gitu. Kalau Natal, kalau kalau Natal bisa ikut dapat diskon tadi katanya gitu. Kemudian juga kalau Nyepi kita bisa ikut merenung ya, dan seterusnya. Jadi ini Islam yang ada di Indonesia. Bahkan itu bisa dilihat misalnya dari banyak aspek, termasuk misalnya arsitektur masjid tua yang ada di Kudus misalnya. Itu bangunannya sangat mirip dengan pura itu. Sudah pernah Pak Pinandita ya? Masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus. Masjid Menara Kudus. Masjid namanya. Menara Kudus. Jadi kebetulan tahun 2019 yang lalu saya diundang oleh Masjid Menara Kudus untuk memberikan pemaparan tentang bagaimana korelasi membaca relief-relief yang ada di sana. Jadi kebetulan para kiai dan santri-santri hampir ribuan hadir di situ. Waktu itu saya kebetulan dikasih panggung. Menarik sekali. Jadi ini sebetulnya, dan masih banyak yang lain. Misalnya karena Sunan Kudus dulu ketika dakwah ingin menghormati saudara-saudaranya yang Hindu, itu ketika Idul Adha tidak memperbolehkan menyembelih sapi. Sampai hari ini itu masih dilestarikan. Jadi artinya kita ini mewarisi satu toleransi yang tinggi dari para nenek moyang kita, dan tradisi ini yang harus kita jaga. Kenapa? Karena tradisi-tradisi ini adalah alat perekat sosial kita. Tadi Pak Pendeta Yeri misalnya sudah menyampaikan bagaimana buka bersama misalnya. Itu adalah momentum kumpul-kumpul antar masyarakat. Sekarang kita menghadapi satu fenomena ya di perkotaan ini adalah individualisme.
dan itu juga dihadapi oleh banyak negara, terutama di perkotaan. Tapi dengan adanya tradisi-tradisi ini, itu ada satu momen interaksi dan kemudian yang menjadi perekat ketika ada persoalan gitu. Nah, inilah tradisi-tradisi yang harus kita jaga. Di Islam sendiri sebetulnya sangat menghargai suatu tradisi itu. Bahkan karena memang pada dasarnya di Islam itu sesuatu yang tidak ada larangannya itu berarti boleh. Nah, bahkan tradisi itu bisa menjadi salah satu sumber hukum itu. Jadi itu bagaimana Islam itu menghargai suatu tradisi dan adat setempat itu. Makanya tradisi seperti buka bersama, seperti pawai obor dan lain-lain ini adalah bagian daripada keberislaman kita yang berbunga-bunga. Islam memang lahir di Arab, tapi kita tidak diharuskan atau kita harus bisa memilah mana yang merupakan bagian dari agama dan mana yang bagian dari budaya. Agamanya kita ambil, budayanya kita tetap pertahankan yang ada di Indonesia ini. Nusantara. Oke, jadi memang toleransi itu sudah ada dari sejak leluhur kita gitu. Betul, ya, Gus Naji ya. Betul. Nah, tadi kan Gus Naji sempat menyinggung pada saat Idul Adha juga jangan menyembelih Sunan Kudus pada saat itu melarang menyembelih sapi karena menghormati saudara-saudaranya yang Hindu. Oke, nah ini ngomong soal daging ya. Biasanya kan kalau umat Muslim itu kan menyambut Ramadan dengan suka belanja daging, buat rendang, buat opor ya kan. Opornya opor daging, opor ayam, ketupat gitu kan. Nah kalau Pinandita Astona dan juga Pendeta Yeri masak juga nggak sih di rumah kayak gitu? Ada antusiasnya juga nggak? Kalau biasanya kalau kita nih kayak rebutan ke pasar mau beli daging gitu. Kebetulan kan kami tidak memakan daging, karena itu kan biasanya rata-rata yang dijual itu kan daging sapi, sehingga kami memang menghindari. Kalau opornya? Ya, kalau opor ayam itu sering dibuat oleh istri saya. Biarpun lagi nggak Ramadan? Iya, walaupun nggak Ramadan juga, kalau misalnya pas kita juga ada perayaan di internal kami. Kadang-kadang kan di perayaan itu membutuhkan pembuatan ketupat ya. Nah, timpalan untuk menemani ketupat ini apa ya, opor lah dibuat oleh istri saya. Emang kayak udah pasangannya tuh. jadi seperti itu. Dan biasanya yang paling kalau saya rindu dengan suasana Ramadan itu adalah biasanya saya nyari belewah. Oh iya, itu biasanya banyak tuh. Untuk minuman itu, wah luar biasa itu. Buat buka puasa. Dan iya, tidak ada kalau tidak bulan Ramadan tidak ada itu benda. Jarang saya temui gitu loh. Jadi di bulan Ramadan pasti ramai itu. Makanya itu yang jadi yang khusus itu ya belewah ini yang memang kita biasanya kalau udah bulan Ramadan kita nyoba nyari. Kemudian ada juga makanan-makanan takjil yang lainnya lah itu ya dan itu memang yang khas hanya ada di bulan Ramadan. Tidak ada di bulan-bulan yang lain, nggak ada. Makanya saya biasanya suka iseng gitu. Jadi ke istri saya bilang, "Mah, Papa yang itu tuh tolong ini belewah itu bisa nggak ini?" Makanya dibelilah ke pasar sengaja beli belewah terus dikeruk di rumah gitu. Jadi yang dirindukan salah satunya adalah belewah ya. Dari salah satu takjil yang ada gitu ya. Kalau Pendeta Yeri, apa yang dirindukan dari pedagang takjil? Ya banyak sih, tapi kan fenomena pas hari H-nya ya, pas jatuh hari H-nya itu kan sering ke bagian makanan gitu. Nah biasanya saya coba sama istri masak, tapi entah kenapa lebih enak kadang-kadang masakan tetangga gitu. Beneran sih. Jadi ya udahlah kita tunggu aja. Jadi itu bener. Kayaknya enak aja gitu kalau dari tetangga. Tapi itu memang rutin dikirimkan oleh tetangga gitu setiap tahun demi untuk ini nyoba ini masakan saya kan mau puasa nih gitu. Jadi nggak cuma tetangga, beberapa pemuka agama Muslim juga, ya karena kita membangun ya kan kalau itu mereka berbagi. Waktu Natal saya juga berbagi, jadi memang udah terbiasa dan tetap enakan yang mereka bikin dan
Sayang saya nggak tahu alamatnya, jadi belum pernah kirim ke Oh, tempat. mungkin setelah ini masih bisa ada waktu. tukeran. Habis ini Masih ada waktu tenang, ini baru awal puasa ya. berarti semakin tidak memasak saya semakin yakin. Makin ditunggu-tunggu nih, ini makanan dari Kiriman siapa langsung lagi dari nih? Gus Najib. Jadi saya langsung kasih tahu istri deh pulang dari sini. Nah, lebaran ini kita makan enak. Siap, siap. Siapa tahu mau kirim juga ke Pinandita, jangan ke pendeta Oh Yeri. iya. Saya denger aja dulu. Tahu-tahu ntar lagi aja, saya mana nih apornya. Oke, nah sekarang saya mau nanya ke Gus Naji lagi nih ya. Di bulan Ramadan ini kan banyak sekali hal-hal yang memang menarik untuk kita semua gitu ya, untuk semua umat gitu. Nah, ini biasanya manfaatnya apa sih yang mungkin bisa ditarik gitu dari bulan Ramadan? Iya, tentu bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, terutama tentu saja bagi umat Muslim ya, karena ya tentu di bulan Ramadan ini adalah bulan yang di mana amal ibadah ini dilipat gandakan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan untuk menuai kebaikan, lebih bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk ya tentu saja adalah menahan nafsu, bagaimana berbuat baik kepada orang lain, bagaimana momentum untuk memaafkan orang lain, dan yang momentum untuk melakukan refleksi dan seterusnya. Jadi bulan Ramadan ini tentu saja adalah bulan yang istimewa, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bagaimana menata hati, melakukan introspeksi, melakukan evaluasi selama 1 tahun, momentum pembersihan diri juga gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya makna Ramadan ini, termasuk bagi kehidupan sosial masyarakat kita itu. Karena puasa ini mengajarkan solidaritas kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelaparan, dan banyak makna yang lain tentu saja gitu. Kan kalau salah satunya waktu saya kecil dulu belajar kan, kalau saya diajarinnya gini, puasa biar kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan gitu Betul, kan. Misalnya betul. Itu salah satunya. nggak makan seharian gitu kan, terus nahan emosi gitu kan. Betul. Misalnya ada profesi yang kita nggak boleh marah nih, misalnya kayak mungkin kalau aku pikirannya guru ya kan, nggak boleh sembarangan marah gitu kan. Betul. Gimana cara menahan itu semua gitu. Iya, betul. Itu salah satunya ya. Bagaimana tadi solidaritas kepada orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang miskin dan seterusnya. Sehingga ketika bulan Ramadan ini betul-betul bulan melatih ya, kawah candra di muka kalau kata Pak Pinandita ini. Jadi nanti ketika selesai Ramadan ini betul-betul menjadi seorang insan yang baru, yang lebih baik daripada sebelumnya. Baik. Nah, itu kan kalau manfaat puasa dari umat muslim ya. Sedangkan kalau memang dari lainnya kan juga ada puasa ya, benar ya Pendeta Yeri, Pinandita Stono juga kan ada puasa. Nah, mungkin masing-masing boleh dijelasin nih kalau puasa menurut umat ini gimana, kalau menurut Hindu gimana gitu. Mungkin Pendeta Yeri duluan boleh. Kalau di dalam kekristenan itu sebenarnya gini, dalam perjalanan orang bersama Tuhan, terkadang bisa jadi banyak distraction gitu. Motivasi, iri. Nah, untuk mengembalikan orang ke dalam satu perform yang baik di hadapan Tuhan, perlu waktu dan ruang. Nah, puasa itu adalah memberi ruang untuk Tuhan, rencananya, cinta dan kasihnya lebih besar dengan cara kita berpuasa atau meredam semua yang sifatnya bukan dari Tuhan begitu. Jadi kita menahan, kita juga nggak makan, nggak minum. Ya, terus kita juga lebih memfokuskan waktu itu untuk bersama Tuhan. Jadi nggak cuma nahan lapar sama aus aja gitu. Jadi lebih banyak merenung, lebih banyak introspeksi, lebih banyak mendefinisi ulang, lebih banyak memberi ruang orang-orang untuk memberi masukan, sehingga ya sama sih esensinya. Hasil dari puasa adalah bukan cuma kurus gitu ya, tapi menjadi insan yang baru dan memiliki sebuah daya tahan yang kuat lebih baru, dan juga perform berjalan bersama Tuhan lebih kuat gitu. Itu sih kalau dari kekristenan. Sebenarnya inti dari puasa sama-sama supaya kita menjadi lebih baik, lebih sabar gitu juga ya, untuk toleransi dan untuk solidaritas begitu ya. Nah, kalau Pinandita gimana? Iya, seperti kita pahami,
puasa itu sendiri berasal dari kata Sanskerta itu, upa dan wasa. Jadi di Indonesia jadi puasa itu. Jadi upaya mendekatkan diri kepada Gustinya, kepada Tuhannya. Dengan cara apa? Jadi, nah cara pendekatan diri kepada Tuhan ini dengan mulai ada pengendalian diri yang paling utama. Bagaimana kita mampu mengendalikan emosi yang ada di dalam diri kita. Makanya kalau misalnya kami katakanlah dalam rangka menyambut hari tahun baru Saka itu ada puasa Nyepi itu. Jadi kita mengendalikan api amarah kita. Jadi di sana direfleksikan dengan amati geni, tidak berapi-api. Sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kita sebagai manusia ini mampu menekan emosi amarah yang ada di dalam. Jadi apinya itu sebenarnya itu, tetapi secara biar orang memahami secara ini tidak menyalakan api gitu ya. Apinya apa yang dinyalakan? Ya api yang ada di dalam diri kita sejatinya. Jadi itu puasa. Ya, kemudian ada juga yang selain mengendalikan diri, kita juga puasa untuk dalam artian kalau memang kita melakukan puasa itu amati lelanguan. Jadi tidak menikmati hiburan apapun kita akan berpuasa. Kalau namanya puasa kita benar-benar menyepikan diri, hanya kontemplasi kepada Gusti, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di Sang Hyang Widiwasa itu. Kemudian di sana kita apakah saya selama ini sudah sesuai enggak dengan yang digariskan oleh beliau dalam perjalanan hidup saya ini. Itu di sana kita berkontemplasi, merenung, kalau di istilah kami namanya mulat sarira, berintrospeksi diri. Sejauh mana saya sudah bertindak, berlaku, bertutur, berbicara, berpikir. Jadi ada kayika, wacika, manacika. Apakah perbuatan saya sudah baik? Apakah pikiran saya sudah baik? Apakah ucapan-ucapan saya sudah bisa kita. Nah itu puasa. Jadi makna puasa itu sangat luas sekali sebenarnya. Nah pada intinya lebih kepada kontrol diri, mengendalikan emosional kita, mengendalikan diri kita, dan itu biasanya akan jauh lebih terasa puasa itu apabila katakanlah seperti hari ini saya kebetulan saya lagi puasa. Oh hari ini lagi puasa? Saya lagi puasa. Ini puasa apa nih Pinandita? Kami ada beberapa model puasa ada puasa weton, jadi sesuai dengan hari kelahiran. Oh, berarti setahun sekali pada saat bukan setahun sekali. Jadi kita ada banyak hitungannya. Jadi ada dengan hitungan wariga, ada dengan hitungan sasih. Jadi macam-macam. Cuman itu nanti kalau memang itu butuh waktu agak panjang gitu. Kalau saya jelaskan. Jadi ada puasa weton, kemudian ada puasa ekadasi namanya. Jadi ada jadi 4 hari menjelang bulan purnama, 4 hari menjelang bulan mati. Itu ada puasanya juga. Kemudian mirip-mirip dengan Islam sebetulnya. Iya. Ada beberapa hal. Misalnya ketika puasa kelahiran ini kan Nabi Muhammad mensunahkan berpuasa hari Senin karena kelahirannya di hari Senin. Kemudian di setiap bulan juga ada puasa yang disunahkan, itu namanya Ayamul Bid ya, di hari-hari ketika bulan itu terang. Gitu. Jadi mirip-mirip sebenarnya. Ketika beliau menyebut bulan mati, ini ketika bulan hampir habis itu juga disunahkan puasa. Jadi memang seperti Gus tadi sampaikan, memang banyak sebenarnya varian-varian puasa, jenis puasa itu sendiri. Kebetulan tetapi tantangan yang terbesar kita adalah apabila kita akan dianggap berhasil berpuasa, apabila kita mampu mengekang dan mengendalikan diri kita. Katakanlah kita lagi berpuasa, justru kita memberikan pelayanan orang untuk lagi pas memberikan orang makan, orang ini karena dia kelaparan kita harus kasih mereka ini. Bahkan jangan sampai
orang lagi berpuasa, katakanlah di bulan suci Ramadan, jangan dinodai dengan katakanlah menutup tempat-tempat orang jualan. Itu kan sangat-sangat kurang, self kontrolnya tidak ada, itu malah justru emosional jadinya munculnya. Kalau misalnya nutup orang yang lagi jualan ditutup, orang lagi ini orang makan di jalan, di gerbek orang, kan itu juga kurang bagus juga, kurang elok juga. Sebenarnya puasa itu lebih kepada kontrol pada diri sendiri, bukan kontrol orang lain. Karena kembali lagi, upawasa itu hubungan kita dengan Gusti. Jadi mendekatkan hubungan kita sebagai ingsun ini, sebagai manusia, dengan Gustinya. Nah, artinya sangat-sangat pribadi. Puasa ini lebih untuk kepentingan diri pribadi, bukan untuk orang lain sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita bisa memperlakukan orang lain di depan, sedang mengendalikan diri ini, kemudian ada godaan-godaannya, itu ada orang makan di depan kita, justru sangat luar biasa kalau kita mampu mengendalikan diri kita di situ. Orang lagi ada makan, oh ya, ayo, saya sering ini, pas saya lagi puasa begini, saya diajak ini mitra saya untuk misalnya katakanlah bertemu di di restoran, saya silakan makan, nggak apa-apa, saya puasa nggak masalah. Tapi kan nanti mitranya segen. Justru saya sampaikan, jangan, karena mereka ini kan banyak orang, masa hanya gara-gara satu orang kemudian yang lain tidak makan, kan nggak etis dan sangat-sangat, karena ini adalah lebih self control, artinya saya pribadi dengan keyakinan saya gitu loh, bukan orang lain harus dipaksa juga ikut dengan saya. Misalnya saya meyakini, kamu harus ikut, yang enggak. Oke, jadi tahan diri sendiri. Iya, lebih ke sana. Jadi silahkan kalau emang Anda mau ini. Itulah artinya makna hakiki puasa yang kami yakini seperti itu. Jadi lebih pada diri kita pribadi, bukan mengontrol orang lain. Anda udah puasa, ya salah itu kalau menurut kami gitu. Nah, biasanya kalau puasa itu berapa jam sih? Kalau kita kan dari subuh sampai maghrib gitu kan. Ya. Kalau Pinandita biasanya berapa jam? Jadi kalau ini kan kita tahulah salah satu yang paling umum yang orang lain biasa juga lakukan. Kalau saya kan kebetulan saya senang laku seperti itu. Nah, kalau yang umat kami yang kebanyakan biasanya kan puasanya puasa katakanlah menyambut hari raya Nyepi. Nyepi itu kan puasanya 24 jam. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh merokok, itu apapun tidak boleh. 24 jam persis. Jadi cuman hitungan 24 jamnya itu, jadi ada tidak ansih sesuai dengan kalender, misalnya jam 00 sampai jam 00, bukan. 24 jamnya itu. Justru dari matahari terbit, dari sebelum matahari kita sudah harus sahur istilahnya. Sebelum matahari terbit itu, sampai besoknya matahari terbit baru kita makan. Berarti dari subuh sampai subuh kurang lebih begitu ya Pak? Pokoknya sebelum matahari terbit kita sudah berhenti makan. Sudah selesai makan untuk menyambut puasa itu. Kemudian makan lagi besoknya setelah matahari terbit ukurannya. Ukurannya matahari terbit. Ya. Ketika akan nyepi. Ya, kalau di dalam ini makanya cuman kita lembaga Parisada Hindu, jadi dengan para pendeta di seluruh Indonesia, kita kan kalau misalnya menyatakan itu katakanlah mengambil, kan tidak bisa masing-masing berbeda-beda sesuai dengan waktunya ya. Di waktu di sana beda, di sini beda, di sini beda. Nah, agar tidak ada pembedaan itu, kemudian oleh para orang suci kami dibuatkanlah kesepakatan. Jadi diberikan tentatif waktu mulai jam 6 pagi sampai jam 6 pagi berikutnya. Itu. Jadi sebelum jam 6 kita sudah harus selesai makan. Ya. Dan baru makan setelah lagi jam besoknya. 6 lagi baru makan. Gitu. Jadi ini kan ininya. Kalau puasa yang biasa, yang bukan 24 jam, jadi
sama. Jadi mulai katakanlah jam 6 pagi, sebelum jam 6 pagi kita sudah harus selesai. Jam 6 sore sudah harus berbuka makan lagi, setelah jam 6 sore. Sama ya, Hampir sama sama. kita, hampir Ya. sama. Nah kalau umat Kristiani gimana nih? Puasanya berapa jam? Nggak ada patokan waktu sih, karena dia dikembalikan ke kekuatan dan perform masing-masing. Dan dia mau ambil komitmennya lebih, ya monggo. Komitmennya sedang juga enggak. Yang penting orang didorong untuk ngerti esensinya, Ya. sehingga orang menjalankan menurut kesanggupannya. Lalu orang mengukur dan menambah menurut kesanggupannya juga gitu. Nah kalau literasinya ada kayak puasa Esther atau Daniel. Puasa Esther tuh 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Tapi sekali lagi 3 hari 3 malam. iya, lebih mengerikan ya. Makanya harus disertai dengan hikmat dan kondisi. Karena pernah ada yang coba terus dan akhirnya dehidrasi dan akhirnya punya masalah kesehatan, dan itu nggak bijak Ya nggak lah. baik juga. Gitu. Jadi mereka harus menemukan sebuah esensi di dalamnya, yaitu memberi ruang itu sendiri. Nah, durasi waktunya sebenarnya ya diberikan kebebasan pada setiap kita untuk menentukan dari jam keberapa ke jam keberapanya. Yang penting esensinya dapat, teknisnya, SOP-nya menurut keyakinan masing-masing. Ya. Nah kalau menurut Gus Naji gimana nih dengan adanya penutupan paksa tempat makan? Seperti yang tadi Pinanita bilang kan, kalau kita puasa jangan kita maksain orang buat harus tutup, harus ini, karena kan sekarang ada juga yang dipaksa tutup gitu ya. Mungkin kan kalau biasanya paling tutup korden gitu ya, biar nggak kelihatan. Nah ini gimana pendapatnya? Jadi begini, tindakan-tindakan sweeping atau menutup warung paksa yang biasanya terjadi di bulan puasa itu adalah secara hukum ya sebagai tindakan kriminal sebetulnya. Tindakan kriminal. Kenapa? Karena pertama melakukan main hakim sendiri itu tidak diperbolehkan. Bahkan dalam hukum Islam sekalipun tidak diperbolehkan. Memang di Islam tuh ada yang namanya ajaran nahi mungkar. Nahi mungkar itu artinya mencegah terjadinya kejahatan. Tapi bagi masyarakat umum ini artinya bukan pemerintah, seperti termasuk tokoh agama itu domainnya adalah domain lisan dan hati. Artinya ketika kita melihat kejahatan, bagi kita masyarakat umum itu batasan maksimalnya adalah mengingatkan. Itu, mengingatkan untuk tidak melakukan perbuatan kejahatan. Tidak boleh kita mengambil tindakan hukum sendiri. Misalnya ada orang sedang berpacaran misalnya, yang dalam Islam tidak diperbolehkan. Kemudian seketika itu misalnya melakukan tindakan sendiri, dipukul misalnya, itu tindakan kriminal. Nggak boleh pacaran gitu. Nah, kalau misalnya lisan tidak bisa, itu adalah ingkar dengan hati. Artinya kita tidak menyetujui perbuatan jahat itu. Maka tindakan yang dilakukan oleh ormas yang muncul pasca reformasi seperti tadi disebut oleh Pinanita ini, ormas yang sekarang sudah dilarang lah, ormas FPI, karena yang memulai FPI sebetulnya, sweeping semacam ini itu adalah tindakan kriminal. Itu yang pertama. Yang kedua, di Indonesia ini kan tidak semuanya Muslim. Jadi ada hak-hak orang lain juga, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu. Ada hak mereka untuk mendapatkan makanan gitu ya. Karena tidak semua warga masyarakat Indonesia ini Muslim. Kalaupun Muslim, itu juga ada beberapa orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Bahkan dianjurkan untuk tidak berpuasa. Misalnya orang yang sedang sakit, ya, itu tidak dianjurkan untuk berpuasa, apalagi kalau jelas-jelas membahayakan dirinya, malah hukumnya dilarang, haram kalau dalam Islam. Kemudian orang hamil ketika membahayakan kandungannya, kemudian orang yang sedang menyusui membahayakan anaknya misalnya, kemudian masih banyak yang lain termasuk musafir misalnya. Musafir ini orang yang sedang bepergian, misalnya dia bepergian dari Bali misalnya untuk berangkat ke Jakarta yang perjalanannya cukup panjang, tidak membawa bekal makanan. Kalau tidak ada warung yang buka, dia akan dapat dari mana gitu makanan ini gitu. Jadi
ada apa namanya? Itu kenapa menutup warung-warung semacam itu adalah perbuatan yang termasuk tindakan kriminal. Satu, main hakim sendiri, kedua, tidak semua yang ada di sekitar kita itu kewajiban berpuasa gitu. Jadi Tidak mungkin semuanya sebaiknya sama seperti dengan kita. Iya. Jadi yang perlu dilakukan menurut saya adalah, kecuali itu dilakukan oleh pemerintah ya. Kalau pemerintah lain lagi. Misalnya di Perda gitu ya. misalnya di suatu kampung itu penduduknya muslim semua, tapi itu dilakukan oleh pemerintah, tentu juga dengan pertimbangan kemaslahatannya sendiri gitu. Tapi yang jelas tidak boleh dilakukan oleh orang seperti kita yang masyarakat umum ini gitu. Nah, kemudian yang perlu dilakukan menurut saya adalah menyadarkan masyarakat tentang pentingnya berpuasa. Karena berpuasa itu kan semua yang disyariatkan oleh Tuhan itu kan membawa kebaikan untuk manusia. Semua agama hampir mengandung atau mengajarkan ajaran berpuasa. Bahkan di Al-Qur'an itu perintah berpuasa itu kalimatnya adalah, redaksinya itu, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana atas umat-umat sebelum kalian. Jadi bahasanya seperti itu. Artinya sebelum- Diwajibkan kepada kalian umat Islam untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kalian. Umat sebelum Islam itu apa? Ada Kristen, ada Yahudi, ada Hindu, ada Buddha. Ini agama-agama yang ada sebelum Islam datang itu sudah mengajarkan berpuasa. Dan kita juga melakukan syariat yang sama. Membawa kebaikan, pasti membawa kebaikan. Baik itu secara mental, secara medis, ya, secara psikologis, membawa kebaikan. Maka dari itu perlu ditumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpuasa. Itu bagi umat Islam, berpuasa itu di bulan Ramadan. Nah, ini yang harus diedukasi masyarakat terkait pentingnya berpuasa. Tapi sebatas itu tugas kita, tidak lebih. Kita tidak berhak untuk memaksa seseorang untuk berpuasa karena gini, Mbak Vanda, di Islam itu suatu hal yang paling tinggi itu kan iman, ya. Dalam iman saja kita tidak boleh memaksa. Itu. Misalnya saya memaksa seseorang untuk masuk Islam, tidak diperbolehkan sama sekali. Bahkan bukan hanya tidak diperbolehkan, tidak mungkin bisa. Karena bahasanya Al-Qur'an itu la ikraha fiddin. Kamu tidak akan mampu memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu. Itu. Maksimal misalnya kita bisa memaksa seseorang itu secara lahir saja. Hatinya kan belum tentu bisa beriman, dipaksa beriman. Kalau beriman saja kita tidak boleh memaksa, apalagi yang di bawah itu, apalagi hanya misalnya gitu puasa yang merupakan bukan suatu hal yang bersifat akidah kayak gitu. Jadi kita tidak akan bisa sebetulnya memaksa itu dan tidak diperbolehkan gitu. Kalau dalam beriman saja tidak boleh memaksa, apalagi dalam berpuasa. Jadi seperti itu, Pak. Oke, jadi kita tidak boleh memaksa gitu ya. Apapun halnya itu, memaksa itu tidak baik. Siapa tahu wujudnya aja nih yang iya, tapi ternyata hatinya tuh nggak ikhlas atau nggak mau gitu ya. Jadi kalaupun misalnya dia tidak makan, tidak puasa, tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak niat berpuasa kan juga tidak jadi puasanya. Iya, terus nanti jadi dia merasa berat juga kan, kayak kok nggak buka-buka gitu. Tapi emang beda banget sih ya, kalau emang kita dari hati tuh tahu-tahu nggak kerasa udah maghrib aja, tahu-tahu udah buka gitu kayak. Karena kondisi seseorang itu kan beragam sekali. Ada pekerja yang sedang mencari nafkah, yang kalau misalnya dia berpuasa mungkin akan sangat berat. Kalau misalnya dia tidak bekerja itu akan membahayakan keluarganya. Itu kan harus dipikirkan. Jadi menurut saya tinggal jalan yang kita tentu harus mencari jalan yang bijaksana. Tentu yang bijaksana itu adalah saling menghargai. Itu saling menghargai artinya apa? Kalau misalnya tidak berpuasa, kalau misalnya kita yang berpuasa tentu tadi tidak boleh memaksa seseorang untuk berpuasa. Yang tidak berpuasa juga sebisa mungkin dengan caranya dia untuk menghargai orang yang berpuasa. Misalnya tidak makan di dekat masjid misalnya gitu kan. Di mana ada banyak muslim sholat di situ dan sedang berpuasa. Tapi ini kan muncul dari kedua belah pihak. Kesadaran untuk saling menghargai ini kan harus dari kedua belah pihak dan tidak bisa dipaksakan gitu. Oke, kalau menurut pendapat Jerry atau mungkin nih ada pengalaman mungkin kan waktu lagi bulan Ramadan ternyata lah saya mau makan di sini kok tutup, lah kok di sini juga nggak ada, terus saya makan apa nih? Apa besok-besoknya tahu-tahu bawa bekal apa gimana gitu? Ya itulah fungsinya
online. Kalau sekarang iya. Kalau sekarang iya. Misalnya Iya. dulu waktu pendeta Yeri kecil Iya, kan iya. Jadi pasti ada juga. ini menarik sih karena gini, kalau saya secara personal ya, personal, tidak melihat selalu itu menjadi sesuatu yang sangat negatif. Kenapa? Karena kadang-kadang momen penutupan restoran itu menjadi momentum buat saya untuk mengedukasi umat Kristen untuk tidak mengeneralisir apa yang terjadi lalu menjustifikasi, oh umat muslim tuh begini. Itu jadi kesempatan saya untuk menjelaskan bahwa enggak loh, Tidak semua. enggak semua Ya, kayak ya. gitu. Jadi itu momentum buat saya untuk mendewasakan umat Kristen yang dipercayakan untuk tidak melemparkan asumsi-asumsi. Ya, termasuk momen-momen yang lain kayak misalnya apa aja lah, misalnya kayak pelarangan topi santa lah kayak gitu-gitu. Sehingga saya punya ruang untuk menjelaskan umat itu bahwa ini loh, kalau mau tahu Islam secara keseluruhan dia aktif gitu, jangan cuma positif aja. Saya neladani. Jadi satu kali tahun 2017 saya bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Ketemu Gus Aan waktu itu kalau saya tidak salah. Pas bulan Ramadan. Siang lagi. Jadi saya ya silaturahmi lah ngobrol gitu. Tahu-tahu Gus Aan itu ngeluarin makanan komplit. Ada buahnya. Oh, udah disiapin buat Iya, ada pendeta buahnya. Saya Yeri. bilang, mohon maaf Gus, kita nggak usah ini kan bulan puasa. Masa iya, Bu, ambilkan makanan dari belakang gitu. Loh, kan saya yang kaget gitu. Tapi servisnya itu loh ya Tapi sebenarnya sang utama. Iya, lalu tiba-tiba anak perempuannya, kalau saya nggak salah ya waktu itu, laki-laki atau perempuan datang. Terus saya bilang, ayah, lu kok ini nggak puasa? Wah. Nah di situ di depan saya, Gus Andi jelasin soal musafir itu. Ini loh yang namanya musafir. Bapak ini datang dari Jakarta. Wah, saya bilang, wah ini yang orang harus lihat. Nah, sehingga semangat itu saya tularkan ke teman-teman Kristen sehingga bahwa ini momentum ketika ada sebuah krisis, kita jangan terprovokasi untuk melemparkan asumsi lalu terjebak. Karena menurut saya ada juga orang-orang dan oknum yang tidak bertanggung jawab berusaha memprovokasi umat non-muslim untuk apa ya, memelihara Islamfobia. Sehingga terciptalah narasi-narasi negatif yang sifatnya jelas asumsi. Nah, ini sebenarnya kesempatan. Makanya saya sejak itu saya jadi rutin. Saya udah 4 atau 5 kali, saya lupa. Pernah sekali juga diberikan kesempatan untuk share tentang nilai-nilai kebangsaan, tentang bahkan waktu itu dibilang kalau nggak ada tempat tinggal di sini, nginep di sini aja gitu. Saya silaturahmi ke makam Gus Dur dan sebagainya. Dan inilah Indonesia, bahkan dalam sebuah krisis yang bisa meresahkan pun, kita masih punya anak-anak bangsa yang memutarbalikkan menjadi sesuatu yang positif, sehingga orang-orang yang memang niat jahat ini ya kecelek terus lah pokoknya. Gitu. Oke, jadi mungkin kalau kita ngelihat kan sisinya memang berbeda-beda nih ya cara memandangnya. Iya. Mungkin kalau tadi Pinandita mungkin ya kalau bisa itu kan urusan diri kita sama Allah gitu ya, sama yang di atas. Jadi ya udah jangan sampai memaksa orang lain. Seperti juga Gus Naji juga gitu kan. Ya udah kalau mau buka mah buka aja ibaratnya gitu ya Gus ya. Cuma kalau pendeta Yeri ngeliat kayak gitu, ini malah bisa jadi saya manfaatkan untuk ibaratnya mengajarkan umat lain gitu ya. Jadi memang tergantung gimana cara kita menyingkapinya aja ya. Kita kan biasanya nih tradisinya memang kita itu membangunkan orang masjid menggunakan toa masjid, atau ada yang mungkin keliling pakai kentongan, masih ada nggak sih sekarang ya kan? Pokoknya gimana caranya buat rame gitu ya, biar bangun sahurnya tuh semangat, nggak ngantuk gitu. Nah cuma kita ini kan memang tinggal di Indonesia yang agamanya juga beragam gitu ya. Itu mungkin ada mengganggu nggak sih untuk umat lain gitu? Mungkin menurut pendeta Yari gimana? Ya saya sehat lah, bangun pagi terus sebulan. Tapi kan biasanya kentongannya itu jam 2:30 pagi, Iya. jam 3 Iya, gitu. cuma yang kadang-kadang gini, yang kan saya suka kaget. Biasanya ada intronya. Assalamualaikum Bapak Ibu, ya kan itu aman lah. Kalau tiba-tiba sahur saya suka, oh iya. Bangunnya kaget ya. Ada kayak gigi 1, gigi 2-nya gitu. Waduh tuh. Enggak, ini langsung nos Iya, ya, jadi langsung saya turbo. bisa, oh iya. Kita mesti semangat toleransi. Tapi kalau itu saya kayak langsung kaget gitu. Pernah ada pengalaman nggak? Mungkin kayak pas kaget kan jadi marah-marah gitu. Oh Ya, sabar gitu. Iya, jadi kalau kan saya model orang yang kalau bangun kagetan tuh nggak lucu lah, pokoknya nggak bagus
terus kayak orang apa gitu ya. Paling yang orang-orang rumah saya, kenapa nih, ada apa nih? Oh ternyata. Oh. Nah, kalau diintroin saya nggak segitunya. Nah, kalau Gus Naji gimana pendapatnya? Iya, jadi begini sebetulnya. Kalau saya lebih melihat pada kesepakatan masyarakat di situ saja ya. Jadi gini, pada dasarnya membangunkan sahur itu kan tidak ada perintahnya sebetulnya Iya, iya. di dalam agama. Kalau di Islam ini sebetulnya tidak ada perintahnya, sehingga apa? Boleh dilakukan asalkan tidak mengganggu kenyamanan orang beristirahat. Itu karena apa? Mengganggu kenyamanan orang beristirahat itu hukumnya dilarang, haram hukumnya. Kalau di Islam kan haram hukumnya mengganggu orang yang sedang istirahat itu. Nah, dan sesuatu yang maksimal hukumnya itu sunnah misalnya, tidak boleh dilakukan dengan melanggar suatu hal yang haram. Jadi misalnya membangunkan sahur itu andaikan hukumnya sunnah, sedangkan mengganggu orang yang sedang istirahat itu hukumnya haram, maka ini tidak diperbolehkan. Karena jadi ada yang namanya fikih prioritas. Hukum itu mengenal prioritas. Itu mengganggu orang tidur itu hukumnya haram. Yang ini sunnah, tentu peringkatnya lebih tinggi yang ini yang harus diperhatikan. Sehingga tidak boleh mendahulukan suatu hal yang sunnah dengan melakukan hal yang haram. Itu. Jadi kalau di dalam contoh lain mungkin untuk mempermudah misalnya mencuri, sodakoh itu kan hukumnya sunnah, memberi hadiah kepada seorang ini hukumnya sunnah. Tidak boleh kalau misalnya untuk bersedekah ini kita mencuri, karena mencuri ini hukumnya haram gitu. Sehingga tidak boleh melakukan suatu hal yang dianjurkan dengan menerabas sesuatu hal yang dilarang. Kayak Robin Hood nggak bisa Iya, kayak Robin, baru mau bilang kayak Robin Hood dong, mencuri untuk kebaikan. Jadi seperti itu seperti mencuci dengan air kencing katanya. Jadi kesepakatan saja kan, tapi di beberapa daerah itu mungkin masyarakatnya kalau misalnya masyarakatnya di situ sudah terbiasa, tidak merasa terganggu atau malah terbantu. Tadi pendeta Yarim bilang ikut sehat gitu. Bangun pagi. Atau kadang-kadang kan ibu-ibu itu kan kalau tidak ada yang keliling membangunkan sahur bisa jadi kelewat. Iya, biasanya Dan nungguin gitu. Dan bukan hanya nungguin, bahkan sering kan nyawer tuh. Karena yang sering keliling tuh kan anak-anak kecil. Oh iya, biasanya anak yang kecil. pakai bak mandi atau apa itu keliling sahur itu kan anak-anak kecil, dan biasanya ibu-ibu ini tidak terganggu tapi malah senang karena dibangunkan, dan mereka malah biasanya nyawernya itu kadang dikasih lauk, kadang dikasih apa-apaan dan seterusnya. Bahkan di beberapa tempat itu kalau di NTT di mana-mana saya dengar katanya yang bangunkan sahur itu pemuda-pemuda yang Kristen, nggak ikut puasa tapi dia pokoknya seneng aja. Takbir keliling ikut. Kamu mesti diperhatiin tuh, Gus. Jangan sampai waktunya salah. Prank lagi. Makanya banguninnya udah 4:30. Iya, kadang jangan sampai waktunya salah. Karena gini, kalau tidak tahu waktunya kan nanti misalnya orang Kristen misalnya, karena ada orang Hindu karena tidak tahu misalnya masih asar sudah nyuruh orang buka. Saya pernah, Loh, Gus. kok bisa? Gimana? Azannya sama katanya. Saya pernah tuh bulan Ramadan. Kan biasanya kalau menjelang buka kan ada orang yang udah nunggu nih, udah ada makanan, Iya, udah ada hangat-hangat makanan. ya, Iya, bener-bener kan? tinggal nunggu beduk, nunggunya, langsung. Kan? Nah, waktu itu saya datang rame-rame. Waktu di warteg itu mereka berdua atau bertiga. Saya berlapan. Ya seperti biasa gitu kan. Pesen, makan. Nah, entah kenapa kan saya non muslim semua. Jadi begitu saya sama teman-teman makan selesai, diem semua, kami makan. Nah, mungkin refleks ya yang dua temen ini. Jadi begitu kami ini, yang lain ikut makan. dan waktunya memang menjelang tipis menjelang ini. Kan biasa orang nunggu TV, nah, di warteg nggak ada TV. Ini belum bunyi. Jadi begitu kami makan, dia makan, saya kan langsung diem kan, karena saya tahu begitu suap kedua bunyi azan. Wah, itu kalau kayak gitu gimana tuh? Kan kayak nggak sengaja gitu gimana, Gus? Untungnya kan last minute. Iya. Tapi kalau kayak gitu nggak apa-apa? Iya, kalau tergantung itu sudah makan Tapi kan nggak atau sengaja, sudah. Gus. Iya, kalau enggak kan. Jadi gini, kalau orang lupa itu tidak masalah. Ini misalnya itu rezeki kalau lupa itu. Jadi misalnya siang hari bulan Ramadan tidak ingat kalau sedang berpuasa, makan sampai kenyang. Ya Abis udah itu, biarin aja, jangan diingat.
Ya, baru ingat gitu. Tapi kalau ini kan dia mengira sudah Ya, dia maghrib. mengira. Dia mengira sudah maghrib. Dia tidak sedang lupa. Dia makan karena mengira sedang maghrib. Gitu. Karena Sudah refleks. maghrib. Itu saya, aduh, kita membuat orang batal nih menit-menit terakhir. Tapi biasanya gitu kalau buka di luar pasti kayak kalau di restoran kan tunggu-tungguan nih. Iya, Kan udah orang lain nunggu, udah belum nih ngobrol. orang lain gitu kan. Orang lain udah belum. Kalau udah kita makan. Padahal hidangan udah tersaji di Iya, di Dia meja. tinggal makan. Apalagi Nah, kadang-kadang kalau ada orang biasanya- makan, refleks kan. Iya, biasanya kalau di restoran kan apalagi bisa jam 5, sejam sebelumnya karena kan suka ngantri kan. Jadi pas gitu ngeliat orang, udah ternyata belum. Atau ada yang mutar azan di HP. Wah, itu sering banget. Suka dikerjain. Prank sih itu. Sering tuh di prank kayak gitu. Oke, nah dari tadi pertanyaannya udah panjang-panjang, jawabannya juga udah panjang-panjang. Sekarang terakhir nih pertanyaannya. Boleh pendapat dari Pendeta Yeri, kemudian Gus Naji, kemudian Pinandita Astono. Nah, apa sih harapan terbesarnya gitu ya untuk masyarakat Indonesia dengan kita berbagai macam suku, berbagai agama juga gitu ya. Gimana cara biar bisa tetap menanamkan norma-norma baik dalam kehidupan untuk bisa menuju Indonesia yang lebih baik tentunya. Silakan Iya. Pendeta Yeri duluan. Ya, which is kita mesti syukuri keberagaman agama di Indonesia ini berkontribusi libur banyak lah paling enggak di banyak loh. Positif sekali dari tadi. Iya dong, kita kan libur dan diskon tentunya. Oh iya, ya oke. kan? Jadi dari menyadarkan saya akhirnya, kalau saya lahir di Indonesia, saya harus lahirkan Indonesia dalam hati saya. Jadi itu momentumnya bahwa mari kita kembali menjaga kehormatan Indonesia dan nasionalisme ini seperti yang diperjuangkan bapak-bapak bangsa. Jadi kita punya benang merah, yaitu merah putih gitu. Jadi Tuhan di hati, Garuda di dada. Wih. Oke, Gus Naji silakan. Iya, kalau menurut harapan saya tentu gini, pertama bahwa perbedaan itu kan sudah kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki perbedaan itu. Karena itu kesadaran untuk hidup berdampingan itulah yang penting gitu. Yang harus tertanam dalam hati semua masyarakat Indonesia. Kesadaran untuk hidup berdampingan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa itu. Dan saya sangat berharap Indonesia ini pada akhirnya menjadi kiblat dan menjadi teladan bagi dunia soal toleransi gitu. Karena Islam Indonesia itu adalah Islam yang khas, Kristen Indonesia itu Kristen yang khas, Hindu Indonesia itu ada Hindu yang khas, yang berbeda dengan Hindu yang ada di Bali, Di India. di India. Jadi ke depan saya berharap Indonesia ini menjadi kiblat dan teladan dunia untuk khususnya untuk soal toleransi. Baik, silakan untuk Pinandita Astono. Ya, mohon disadari bahwa keberagaman yang ada, kebinekaan kita yang kita dapatkan dari sejak kita lahir ini adalah merupakan, kalau tadi mungkin istilahnya sahabat saya, ini memang sudah menjadi kehendak Gusti, memang sudah kodrat yang tidak bisa kita pungkiri. Pasti akan itu yang kita hadapi sekarang. Nah, sekarang bagaimana kita mengelola keberagaman ini, perbedaan-perbedaan ini agar menjadi sebuah harmoni yang bagus. Misalnya katakanlah sebuah gamelan, ada kenong, ada ini, jadi macam-macam itu. Tapi kalau satu-satu artinya dibunyikan, ini dibunyikan tanpa dirijen yang bagus untuk bisa mengharmonisasi nadanya, sehingga ini akan banyak jadi kericuhan. Tapi kalau memang kita kelola dengan bagus, kita manage dengan bagus, kita bikin menjadi harmoni nada-nada yang apik dan indah, ini sangat luar biasa. Nah, inilah perbedaan ini mestinya jangan menjadikan kita justru perpecahan, tapi perbedaan ini menjadi mozaik yang harus kita rangkai, yang harus kita rangkum dalam kebinekaan kita ini. Jadi unity in diversity gitu ya. Di dalam perbedaan itu kita ngambil yang kesatuan di dalam sebuah perbedaan. Ini harapan kita kepada generasi muda semua, artinya ya pendengar-pendengar nanti dan pemirsa dimanapun berada, mari kita tetap galang kebersamaan di antara kita. Kerukunan Tepo Seliru ini sangat-sangat harus kita kedepankan di dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena sesuai dengan di keyakinan
kami ada yang disebut dengan Trihita Karana. Jadi 3 tujuan hidup yang bisa membahagiakan, tiga penyebab kebahagiaan hidup. Hubungan yang kalau kita bisa mampu mengelola hubungan yang harmonis dengan Tuhannya, kita harus mampu juga bisa mengelola hubungan yang harmonis di antara sesama anak manusia itu sendiri, dan hubungan yang harmonis dengan alam semesta. Jadi inilah mestinya kalau kita misalnya dalam perbedaan-perbedaan ini yang kita harus tetap gali titik temunya. Pasti ada persamaan-persamaan, irisan-irisan persamaan ini. Jangan justru perbedaan-perbedaannya yang ditonjolkan, tapi persamaannya yang kita coba cari. Oh, ternyata tadi ada istilah, oh hanya puasanya di kami seperti itu hampir sama nih. Ya, jadi bulan mati ada di bulan terang. Nah, ini persamaan-persamaan ini kan akan lebih merekatkan lagi ke depan. Itu harapan saya. Jadi pada generasi muda, generasi milenial, mari jangan kita jadikan momentum bulan puasa ini yang penuh berkah dan sangat bulan suci ini kita jadikan momentum merajut kebersamaan di antara sesama anak bangsa. Gitu. Baik, terima kasih banyak Vinandita Astono, terima kasih banyak Gus Naji, terima kasih banyak Pendeta Yeri. Selamat menunaikan ibadah puasa, masih bertahan ya sampai maghrib nanti ya. Iya. Siap. Selamat menunaikan ibadah puasa juga untuk Sobat Damai tentunya. Dan di antara pesan penting dalam ibadah Ramadan adalah adanya sikap toleransi di antara umat beragama sekaligus menjaga kerukunan di antara kita umat manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita hidup dalam sebuah masyarakat majemuk yang tidak hanya dari aspek etnis, adat istiadat atau tradisi, tapi juga keyakinan atau agama. Hal yang terakhir inilah yang senantiasa menuntut adanya sikap toleransi di antara kita agar jalinan kerukunan antar umat beragama selalu terjaga. Akhir kata, saya Vanda Reini bersama dengan Pendeta Yeri Patinasarani, Najih Ramadan, Vinandita Astono Chandradana. Pamit undur diri, salam damai dan salam Indonesia Satria. Satria.